Hai, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Emiliana Desi. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang panggul dan kepala bayi baru lahir. Panggul adalah sebenarnya sebuah cincin tulang dan yang ditemukan di antara tulang punggung dan tungkai bawah dalam tubuh. Ini melindungi organ bagian dalam panggul dan isi rongga perut. Otot kaki, otot punggung, dan otot perut melekat pada panggul. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian panggul. Ini yang dinamakan tulang sacrum. Ini dinamakan licia radius. Ini dinamakan lilium. Yang ini dinamakan tulang ekor. Ini dinamakan ischium. Dan ini dinamakan ischium. Ini dinamakan tulang pubis atau symphysis. Dan yang ini dinamakan tulang duduk atau pubis. Tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang, yaitu tulang sacrum, tulang sacris, tulang ilium, tulang pubis, dan tulang ischium. 2 buah tulang pangkai paha atau os cortex, 1 buah tulang kelangkung atau sacrum, dan 1 buah tulang tunggai os coccyx. Tulang kontaksiae atau os kontaksiae yaitu terdiri dari ilium, terletak dari actocyton saccolicca sampai pinggir atas acetubulum. Yang kedua, ischium, terletak dari pinggir foramen obstaturatum sampai ke pinggir atas acetubulum. Yang ketiga, pubis. Tulang panggul ilium. Ini yang dinamakan tulang ilium. Ilium terdiri dari bagian penting. Yang pertama, spina liliaca anterior superior. Yang kedua, spina aliaca anterior inferior. Yang ketiga, spina liliaca posterior superior. Yang keempat, spina liliaca posterior inferior. Yang kelima, cista liliaca. Ischium terdiri dari bagian penting. Ini yang dinamakan tulang ischium. Yang pertama, tonjolan belakang dari ischium. Yang kedua, tulang yang menjangka pada waktu duduk. Yang ketiga, bagian yang cekung besar sebelah. Yang keempat, bagian yang cekung kecil sebelah. Pubis juga memiliki bagian-bagian yang penting. Yang di bawah ini dinamakan tulang pubis atau tulang kemaluan. Ini. Yang pertama, bagian atas yang menonjol os pubis atau ramus superior. Cekungannya dinamakan line imenata, line triminatis. Yang kedua, pertemuan kedua ramus superior atau tip asta symphysis. Yang ketiga, bagian bawah atau ramus inferior. Pertemuan kedua rumus inferior. Yang ketiga, bagian bawah atau ramus inferior. Pertemuan kedua rumus inferior membentuk tepi bawah symphysis. Yang keempat, lengkungan pada rumus inferior atau arcus pubis. Tulang sacrum. Ini yang dimaksud dengan tulang sacrum. Terbentuk segitiga dengan basis di atas dan afek di bawah. Ini yang dimaksud dengan segitiga. Pada pertengahan basis terdapat titik menonjol digunakan sebagai
petunjuk saat melakukan pengukuran panggul dan dinamakan prometarum. Selain menjelaskan tentang panggul, saya juga menjelaskan bagian kepala bayi. Ini gambar kepala bayi. Terdapat coronal uterior dan terdapat posterior pontianal, terdapat portal suture dan anterior pontale, serta bagian tengkorak neurocranium. Yang kedua bagian muka, yaitu ini bagian muka, sutera, dan diameter kepala bayi. Bagian tengkorak neurocandium, tulang dahi. Ini dimaksud tulang dahi. Ini tulang ubun-ubun, itu ini tulang pelipis, tulang belakang kepala. Ini bagian muka, splanocrandium, tulang hidung. Yang dimaksud dengan tulang hidung yaitu ini tulang hidung di sini. Setelah itu tulang pipi. Tulang pipi dimaksud itu ini tulang pipi bagian sini. Tulang rahang atas, ini. Setelah itu tulang rahang bawah itu ini. Sutera sagittinalis, setelah paha antara tulang septal. Yang dimaksud tulang septal itu di bagian sini. Sutera coronaria, sela mahkota antara tulang protalis dan tulang previtalis. Sutera lamboledia, antara tulang occipitalis dan tulang fravititalis. Ini yang dimaksud dengan tulang sutra lambolia yang di sebelah sini. Setelah itu sutra fovitalis, antara kedua fovitalis. Sutura fovitalis, antara kedua fovitalis. Yang setelah itu ubun-ubun besar fovitalis mayor dan ubun-ubun kecil fovitalis minor. Diameter kepala bayi. Diameter occipitalis yaitu 13,5 cm, mengikuti garis dari titik tepat di atas pangkal hidung ke bagian yang paling menonjol dari tulang occipitalis, yaitu dari pangkal hidung menuju ke sini. Diameter barvitalis 9,25 cm, garis tengah transversal terpanjang pada kepala. Berat dari sini ke sini yaitu diameter brevitalis 8 cm, jarak terjauh di antara dua sutra transversalis yaitu dari sini ke sini. Diameter occipitalis 12,5, dari dagu ke bagian yang paling menonjol dari occiput. Diameter suboccipitalis 9,5 cm, mengikuti garis yang ditarik dari bagian tengah ubun-ubun besar ke permukaan bawah tulang occipitalis, yaitu dari sini ke sini. Sekian pembahasan saya mengenai panggul dan kepala bayi. Saya ucapkan terima kasih.